Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farul Rahman Nasution dan tim saya di sini. Kami dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori kontrak dan tindakan kolektif dengan dosen pengampu yaitu Dr. Yasmin Khairunisa Mukhtar SP MBA. Dan langsung aja kita mulai. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang apa sih itu teori kontrak dan tindakan kolektif. Nah, di video ini kita akan membahas tentang dua teori yang menjadi fondasi penting dalam ekonomi kelembagaan, yaitu institutional economics, yaitu teori kontrak, dan teori tindakan kolektif atau collective action theory. Keduanya sama-sama membahas bagaimana individu atau kelompok berinteraksi, berkoordinasi, dan menciptakan kesepakatan dalam kondisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi. Selanjutnya kita akan bahas langsung ke teori kontraknya. Nah, teori kontrak itu intinya melihat bahwa aktivitas ekonomi pada dasarnya adalah kumpulan kontrak yang mana setiap interaksi dari membeli kopi hingga investasi miliaran rupiah itu melibatkan bentuk pertukaran yang diatur melalui kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, misalnya apa sih contohnya? Pengusaha parfum itu membuat kontrak dengan supplier botol kaca. Jika setiap pembelian perlu negosiasi harga, diskusi ulang soal kualitas, dan cek ulang pembayaran, maka biaya transaksi akan besar. Solusinya, buat kontrak jangka panjang dengan harga dan kualitas yang disepakati. Inilah bentuk nyata penerapan teori kontrak, yaitu mengurangi biaya transaksi dan risiko melalui kesepakatan formal. Selanjutnya kita akan bahas tentang Transaction Cost Economics atau TCA. Nah, di TCA ini kita akan jelaskan bahwa setiap kontrak memiliki biaya. Oke, baik biaya eksplisit maupun implisit. Kontrak bisa dianggap efisien bila total biaya transaksi minimal dan pertukaran tetap dapat berlangsung. Nah, peran institusi itu sendiri itu menegaskan bahwa lembaga atau institution seperti hukum, norma, atau organisasi bisnis muncul untuk mengurangi biaya transaksi itu sendiri. Misalnya, sistem notaris, hukum kontrak, atau sertifikasi produk adalah cara untuk menekan risiko dan ketidakpastian. Selanjutnya, kita akan bahas tentang NEA atau New Institutional Economics. Nah, NEA yaitu memperluas teori biaya transaksi dengan menekankan bahwa lembaga institutions adalah fondasi dari setiap aktivitas ekonomi. Institusi itu mencakup aturan formal, yaitu hukum, peraturan, kontrak tertulis, dan aturan informal, yaitu norma, kebiasaan, dan nilai sosial. Institusi itu membantu mengatur hak kepemilikan atau property rights agar pertukaran menjadi aman dan berkelanjutan. Contoh, misalnya seorang petani ingin meminjam modal dari koperasi. Jika kepemilikan lahan tidak jelas atau tidak ada sertifikatnya nih, maka koperasi itu sulit memberi pinjaman karena tidak ada jaminan kolateral. Dengan adanya hak milik yang jelas dan lembaga hukum yang kuat, kontrak kredit bisa berjalan lebih efisien. Nah, disinilah teori NEA menunjukkan bahwa ekonomi yang efisien membutuhkan institusi yang efektif. Yang pertama kita akan membahas mengenai agensi kontrak yang terjadi antara prinsipal dan agen, di mana terdapat informasi yang tidak seimbang atau disebut dengan asymmetric information. Prinsipal memperkerjakan agen untuk menjalankan layanan tertentu dan memberi otoritas pengambilan keputusan. Namun, muncul dua masalah utama. Yang pertama ada hidden action, tindakan agen yang tidak dapat diamati. Yang kedua ada hidden information, informasi yang hanya diketahui oleh agen. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam menjaga kepercayaan dan efektivitas kerjasama berbasis kontrak agensi. Kedua, kita akan membahas self-enforcing kontrak atau kontrak yang menegakkan dirinya sendiri. Muncul karena sistem hukum yang tidak selalu sempurna, seringkali informasi tidak bisa diverifikasi oleh pengadilan. Sehingga para pihak perlu menciptakan mekanisme agar keuntungan mematuhi kontrak lebih besar daripada membuat curang. Dengan kata lain, kejujuran dan kepatuhan menjadi pilihan rasional dan kontrak bergantung pada reputasi serta kepercayaan antar pihak. Hingga para pihak perlu menciptakan mekanisme agar keuntungan mematuhi kontrak lebih besar daripada membuat curang. Dengan kata lain,
Kejujuran dan kepatuhan menjadi pilihan rasional dan kontrak bergantung pada reputasi serta kepercayaan antar pihak. Hingga para pihak terakhir ada relational contract, adalah kontrak yang berdasarkan hubungan jangka panjang. Terdapat 3 dimensi. Yang pertama masa silam, yaitu kesepakatan dari pengalaman sebelumnya. Yang kedua saat ini, transaksi yang sedang berjalan. Dan yang terakhir masa depan, yaitu harapan untuk hubungan jangka panjang. Artinya, kontrak ini tidak hanya diikat oleh hukum, tetapi juga oleh kepercayaan dan komitmen yang terus dijaga. Dalam praktiknya, teori kontrak diterapkan di berbagai sektor. Salah satunya itu di sektor unggas atau industri unggastik dengan 3 jenis kontrak utama. Yang pertama ada fixed price contract dengan harga tetap. Yang kedua ada buy and sell contract dengan syarat tertentu. Dan yang terakhir ada putting out type, yaitu kontrak lepas yang paling fleksibel. Di sektor pertanian dikenal fixed rent contract atau sewa lahan. Yang kedua ada share contract bagi hasil dan wage contract berbasis upah. Sedangkan di India terdapat 5 model kontrak di pertanian. Yang pertama ada centralized model atau sponsor besar membeli dari petani kecil. Yang kedua ada nucleus estate di mana kombinasi dengan perkebunan inti. Yang ketiga ada multi-party model melibatkan koperasi dan lembaga keuangan. Selanjutnya ada informal model kerjasama musiman berbasis kepercayaan. Dan yang terakhir ada intermediary model melalui perantara yang menghubungkan petani. Setiap kontrak memiliki 4 faktor penting. Yang pertama ada jangka waktu, yang kedua kelengkapan isi kontrak, ketiga insentif, dan yang terakhir penegakan hukum. Keempatnya berperan menjaga agar kontrak berjalan adil, efisien, dan berkelanjutan. Melalui teori kontrak, kita memahami bahwa keberhasilan hubungan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh isi kesepakatan, tetapi juga oleh kepercayaan, insentif, dan komitmen jangka panjang antar pihak yang menjalin kerjasama. Ya, ada mekanisme penegakan yang dimana terdapat 2 aturan formal di mana dibuat dan dipaksakan organisasi resmi seperti negara dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah melalui pihak ketiga. Yang kedua ada norma informal yang dimana muncul dari jaringan kerja sosial dan dipaksakan melalui hubungan sosial. Oke, di sini saya akan melanjutkan PPT dari penjelasan saya. Nah, instrumen STL legal itu adalah mekanisme di bawah sistem hukum formal yang digunakan untuk menegakkan kesempatan atau mencegah pelanggaran dalam hubungan sosial maupun ekonomi itu sendiri. Nah, apa aja sih instrumen STL itu sendiri? Nah, yang pertama itu penundaan atau hostages, menggunakan seseorang atau sesuatu sebagai jaminan untuk mencegah pelanggaran kesempatan. Nah, tujuan dia ini menimbulkan biaya atau risiko tinggi bagi pihak yang berpotensi melanggar itu sendiri. Nah, kedua itu agunan atau kolateral. Nah, ini memberikan aset atau barang berharga sebagai jaminan pelaksanaan kontrak. Nah, jika kontrak dilanggar, pihak lain mereka berhak mengambil agunan tersebut. Nah, yang terakhir itu reputasi atau reputation. Nah, itu menjaga kepercayaan melalui strategi balas dendam atau punishment atau pembalasan sosial bagi pihak yang melanggar, sekaligus membangun citra sebagai pihak yang dapat dipercaya. Nah, reputasi itu berfungsi sebagai mekanisme penegakan tidak langsung ya pelanggaran atau menurunkan kepercayaan dan menghambat kerjasama di masa depan itu sendiri. Nah, slide berikutnya kita membahas tindakan kolektif. Nah, tindakan kolektif atau collective action adalah upaya bersama sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang bermanfaat bagi semua anggota kelompok itu sendiri. Nah, contohnya satu, masyarakat bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua, petani membentuk koperasi untuk meningkatkan daya tawar harga hasil panen. Dan yang kedua itu masalah free rider. Masalah free rider itu terjadi ketika seseorang menikmati manfaat dari tindakan kolektif tanpa ikut berkontribusi. Nah, misalnya tenaga, uang, atau waktu. Nah, contohnya semua warga menikmati lingkungan bersih, tetapi sebagian orang tidak mampu ikut kerja bakti. Nah, yang terakhir itu cara Ozon mengatasi free rider. Nah, menurut Ozon sendiri, untuk mendorong partisipasi dan mengatasi masalah free rider, diperlukan insentif dan mekanisme pengelolaan seperti yang A itu selective
incentives atau insentif selektif. Nah, itu tuh penjelasannya memberikan keuntungan khusus hanya kepada anggota yang berkontribusi dengan hal itu. Nah, yang B itu pemaksaan atau aturan korektion. Nah, itu tuh di dalam kelompok besar diperlukan aturan formal untuk memastikan semua anggota ikut berpartisipasi. Nah, yang terakhir itu kelompok lebih kecil dan lebih efisien. Nah, Olson juga berpendapat bahwa kelompok kecil mudah mengatasi tindakan kolektif karena yang pertama hubungan antar anggotanya lebih dekat dan rasa tanggung jawabnya lebih besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan determinan keberhasilan tindakan kolektif atau faktor yang menentukan apakah suatu tindakan bersama akan berhasil dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ukuran. Nah, kelompok yang lebih kecil itu biasanya lebih efektif dalam menegosiasi dan mencapai kesepakatan karena koordinasinya lebih mudah dan komunikasinya lebih lancar, juga kepentingan anggotanya lebih mudah disatukan. Nah, sebaliknya kelompok besar sering menghadapi masalah free rider atau anggotanya menikmati hasil tanpa kontribusi. Nah, yang kedua tuh homogenitas atau homogeneity. Itu tuh keseragaman kepentingan, nilai, dan tujuan antar anggota itu membuat proses pengambil keputusan lebih cepat dan kompak. Nah, jika kelompok terlalu beragam, konflik kepentingan bisa menghambat kerjasama itu sendiri. Nah, yang ketiga itu tujuan. Nah, tindakan kolektif akan berhasil jika memiliki tujuan yang jelas, terarah, dan disepakati bersama. Nah, tujuan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan semua anggota agar tidak ada yang merasa dirugikan dan tetap berkomitmen terhadap hasilnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang situasi membutuhkan tindakan kolektif. Nah, yang pertama itu common pool resources atau sumber daya bersama. Nah, situasi ini muncul ketika sumber daya alam digunakan oleh banyak orang, namun sifat terbatas dan mudah habis. Nah, tanpa kerjasama, setiap individu cenderung ingin memaksimalkan keuntungan pribadi yang menyebabkan tragedy of the common atau kerusakan sumber daya alam bersama. Nah, yang kedua itu controlling behavior atau mengendalikan perilaku. Nah, dalam masyarakat itu sendiri dibutuhkan norma sosial dan aturan tidak tertulis untuk mencegah perilaku yang merugikan orang lain atau lingkungan. Nah, tindakan kolektif ini diperlukan agar semua anggota masyarakat patuh terhadap norma demi kebaikan bersama. Nah, yang terakhir itu perubahan sosial. Nah, tindakan kolektif ini juga muncul saat masyarakat ingin mengubah sistem atau kebijakan atau nilai-nilai sosial. Nah, perubahan ini bisa terjadi secara cepat, bisa disebut revolusi, atau bertahap disebut reformasi atau kebijakan publik yang baru. Nah, di sini saya akan membahas PPT tentang problem free leader. Nah, problem free leader itu atau masalah penumpang gelap terjadi ketika seseorang menikmati dan memanfaatkan dari suatu barang atau jasa tanpa ikut membayar atau berkontribusi kepada produksinya. Nah, yang kedua itu laba bersama, keuntungan atau manfaat dari produksi barang publik dirasakan oleh semua anggota masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir itu biaya produksi. Nah, produksi barang publik tetap memerlukan biaya meskipun manfaatnya dinikmati bersama. Nah, di slide ini saya akan membahas 6 strategi tindakan kolektif. Yang pertama itu kerjasama penuh. Nah, ini berkontribusi dan penalti terhadap yang tidak berkontribusi. Yang kedua itu kerjasama hipokritikal atau free rider yang mendesak pihak lain untuk berkontribusi. Nah, yang ketiga itu kerjasama privat. Nah, ini berkontribusi tanpa mencegah free rider. Yang keempat itu kegagalan penuh. Nah, ini menolak kontribusi dan mengizinkan yang lain sama. Nah, yang kelima itu obsesi lunak. Nah, ini berkontribusi sambil membela hak yang menolak. Nah, yang enam itu oposisi penuh. Nah, itu menolak berkontribusi melawan norma itu sendiri. Nah, di sini saya akan membandingkan teori pilihan nasional versus tindakan komunikatif. Nah, yang pertama itu pilihan nasional. Nah, pilihan nasional itu individunya mementingkan diri sendiri untuk keuntungan maksimal. Nah, pendekatannya kuat dan lemah dalam analisis itu sendiri. Yang terakhir itu tindakan komunikatif. Nah, sistem dan dunia nyata yang saling tergantung pada konsensus pengetahuan dan kerjasama. Juga sama-sama kolektif.
Nah, terakhir saya akan membahas faktor keberlanjutan tindakan kolektif. Nah, faktor kunci ini ada pada sistem insentif, penggunaan risiko manajemen fleksibel, kepercayaan, kepemimpinan, dan penegakan itu sendiri.